Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi dalam kajian khusus Mahkamah TV. Kita akan bahas tentang bagaimana fenomena sekulerisme hukum. Jadi ada sebuah kisah dalam persidangan peradilan. Lembaga peradilan ini yang adalah peradilan khusus, tapi bukan di bawah Mahkamah Agung. Ketika itu yang disengketakan adalah persoalan tanah wakaf, tentang perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan. Seorang hakim yang mengadili perkara itu mengatakan seberapa persen pengaruh dari hukum Islam terhadap hukum nasional. Ketika itu bertanya kepada seorang ahli, saksi ahli yang dihadirkan. Maka dianggap bahwa hukum nasional itu harus lebih dikedepankan ketimbang hukum Islam. Jadi inilah problematika yang terjadi di Indonesia. Ini yang disebut dengan cara berpikir sekulerisme hukum. Jadi sekuler ini adalah memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, sehingga hukum itu dianggap yang berlaku adalah hukum nasional. Pertanyaannya, apa itu hukum nasional? Hukum nasional kita di Indonesia ini adalah hukum yang murni warisan dari Hindia Belanda. Warisan dari Hindia Belanda yang menganut mazhab Sipilo. Jadi di dunia hari ini cuma ada dua mazhab hukum, mazhab Sipilo dan mazhab Common Law. Indonesia mengikut pada Belanda, Jerman, Italia, dan lain-lain itu menganut mazhab Sipilo. Sementara mazhab Common Law inilah yang kebanyakan dianut oleh negara-negara persemakmuran. Fenomena ini baru berlangsung pasca Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis inilah mengawali dimulainya hukum sekuler diterapkan sebagai hukum negara. Jadi peristiwa Revolusi Prancis itu adalah kudeta kaum nasionalis terhadap kaum agamawan. Jadi kudeta itu yang menyebabkan munculnya genosida besar-besaran di Paris ketika itu. Dan kita bisa melihat catatan di sebuah kota La Vendée hampir 30.000 orang dibantai. Dan mereka yang dibantai adalah para kaum agamawan yang mengikut pada gereja Roma. Setelah kaum revolusioner menang di Paris, kemudian Robespierre sebagai pemimpin dari revolusi mendapuk dirinya sebagai pemimpin, yang kemudian dia dikudeta oleh Napoleon Bonaparte. Maka sejak itulah hukum yang dianut oleh Prancis bukan lagi hukum yang merujuk kepada kaum agamawan. Dalam hal ini sebelumnya adalah hukum gereja, hukum yang dianut oleh kaum Nasrani. Maka dari mana hukum itu bersumber? Napoleon mencari satu kodifikasi hukum yang berasal dari kodifikasi kaum Romawi kanon. Itulah yang disebut dengan Corpus Juris Civilis. Jadi Napoleon tidak mau, dan kaum revolusioner Prancis tidak mau mengambil hukum itu dari kitab suci, hukum yang dipergunakan, melainkan hukum yang sifatnya reason, yang berasal dari rasio manusia, yang sifatnya verbalism. Hanya yang tertulis itulah yang dianggap berlaku sah, mengikat sebagai hukum. Maka dicarilah hukum yang bisa dipergunakan ketika itu. Maka dapatlah Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis ini ada 3 kitab. Itu adalah Code Sipil, Code Penal, dan Code Commerce. Code Sipil inilah yang kita kenal dengan KUH Perdata. Kode penal ini yang kita kenal dengan KUH pidana. Kode commerce ini yang kita kenal dengan KUH dagang. Jadi ketika Perancis berhasil mengeksekusi hukum kanon itu, hukum yang berasal dari Romawi kuno itu, hukum pagan itu diberlakukan, maka mereka menganeksasi negara-negara Eropa di tetangga-tangganya, termasuk juga kerajaan Belanda. Maka kerajaan Belanda pun memberlakukan hukum itu, Corpus Juris Civilis, sebagai 3 kitab hukum induk.
Nah, 3 kitab hukum induk inilah yang berlaku di negara Belanda, Perancis, Italia, Jerman, dan lain-lainnya, yang ini kemudian berlaku mengikat kepada seluruh warga negara. Nah, inilah yang oleh Hindia Belanda kemudian diterjemahkan. Kode sipil itu diterjemahkan menjadi Wetboek van Strafrecht, Burgerlijk Wetboek. Kemudian kode penal itu diterjemahkan menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian kode commerce itu diterjemahkan menjadi Wetboek van Koophandel. Nah, inilah yang kemudian diadopsi oleh Indonesia pasca proklamasi. Jadi pra proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah diberlakukan hukum tersebut oleh kaum Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda menerapkan hukum itu berlandaskan pada azas konkordansi, di mana setiap negeri-negeri jajahan dari kerajaan Belanda harus wajib mengikuti hukum kanon tadi, hukum pagan tadi yang oleh Napoleon diambil dari masa Romawi kuno. Nah, jadi hukum yang tidak berasal dari kitab suci. Nah, pasca kemerdekaan, hukum inilah yang dianggap sebagai hukum nasional. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana dengan hukum yang sudah hidup ketika itu? Ketika Hindia Belanda memberlakukan Wetboek van Strafrecht atau KUH pidana, maka di Nusantara ini sudah ada hukum yang hidup. Apa itu hukum yang hidup? Itu yang disebut dengan syariat. Jadi hukum agama. Hukum agama ini sudah hidup. Termasuk juga hukum-hukum adat. Tapi hukum adat ini juga tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama. Maka kita kenal dengan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah. Nah, hanya Snoek Hurgronya lah yang kemudian membuat alibi teori yang sangat aneh dengan mengatakan bahwa hukum adat itu statusnya di atas dari hukum Islam, di atas dari syariat, dalam rangka untuk melemahkan syariat. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa kemudian kita menganggap hukum nasional ini yang berlaku adalah hukum yang dibawa oleh Hindia Belanda tersebut? Padahal adat, kebiasaan, kepatutan, dan lain-lain semuanya di sini adalah berlandaskan kepada syariat. Hukum yang sudah hidup lebih dulu ketimbang hadirnya hukum Belanda tadi. Hukum yang dibawa oleh Kode Napoleon tadi. Nah, inilah yang kemudian berlaku mengikat. Sehingga dalam sengketa-sengketa yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan kaum muslimin, justru yang diberlakukan adalah hukum Belanda. Nah, ini yang disebut dengan sekulerisme hukum. Sekulerisme hukum inilah yang sangat berbahaya. Karena kita mengatur segala sendi kehidupan itu hanya berlandaskan pada hukum rasio. Nah, karena 3 kitab hukum induk tadi yang kita kenal dengan Kode Napoleon, sumber utamanya adalah reason law, rasio. Mereka tidak berlandaskan pada hukum Tuhan, divine law. Nah, jadi divine law dieliminasi. Nah, jadi kalau kita merujuk pada Thomas Aquinas, dia membagi pola kekuasaan itu pada 2 model. Divine law, lex divina, dan lex aeterna. Apa itu lex divina? Ini adalah hukum Tuhan. Kemudian lex aeterna ini adalah hukum setan. Jadi hanya ada 2. Hukum Tuhan atau hukum setan. Di mana posisinya reason law? Kalau kita merujuk pada revolusi Prancis, awal mula berlakunya Kode Napoleon, jelas itu bukanlah hukum yang berlandaskan pada kitab suci. Jelas bahwa Kode Napoleon itu muncul ketika adanya kudeta terhadap kalangan agamawan dan bangsawan yang ketika itu sudah sangat establis. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa hukum nasional itu adalah induknya adalah Kode Napoleon, nah tentu di sini ada banyak sekali kekeliruan. Karena syariat itu juga memiliki tempat yang layak. Karena syariat di Nusantara ini dia hadir lebih dulu ketimbang Kode Napoleon. Dia sudah hidup lebih dulu ketimbang Kode Napoleon. Karena Kode Napoleon yang sekarang kita adopsi murni, ini baru datang sekitar abad ke-19, abad ke-20 Masehi. Sementara syariat Islam ini dulu sudah
menjadi pranata yang menyusun kehidupan umat manusia di Nusantara ini. Nah, inilah berbahaya kalau kita berpikir sekuleristik sehingga kita menganggap bahwa hukum yang bisa diterapkan hanyalah hukum reason law. Sementara syariat kemudian diletakkan di bawah pada Reichstag. Nah, maka kekeliruan hukum inilah yang harus kita segera berikan jawabannya agar persoalan-persoalan pada kehidupan umat manusia khususnya di wilayah Nusantara ini bisa teratasi. Karena syariat sejak dulu memiliki tempat baik secara konstitusional maupun secara pranata perundang-undangan. Jadi the living law bukanlah sifatnya yang hanya bersumber dari Kode Napoleon ataupun hukum-hukum kanonik, melainkan hukum yang harus diterapkan berdasarkan pada kitab suci. Jadi Hindia Belanda, mereka sudah sangat jelas dan tegas mereka memahami perbedaan antara syariat dan Reichstag. Pasal 131 Industrial Staatsregeling IS itu menjadi konstitusinya Hindia Belanda. Mereka membagi golongan penduduk itu menjadi 3 golongan. Golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi. Golongan pribumi inilah yang menerapkan hukum syariat. Pada zaman Hindia Belanda, hukum syariat itu masih diakui. Hukum Islam itu masih diakui. Tapi ketika kita merdeka, hukum Islam ini tereliminasi. Hukum Islam tereliminasi bahwa syariat seolah-olah boleh berlaku dan dinyatakan berlaku jika sudah diundang-undangkan dalam lembaran negara. Nah, jadi artinya ini adalah satu degradasi yang sangat besar dalam proses bagaimana penyusunan sistematika hukum nasional sehingga membuat syariat ini berada di bawah Reichstag. Maka inilah yang harus kita selesaikan. Dialektika ini harus segera diakhiri agar segala masalah sendi kehidupan ini bisa teratasi. Karena tanpa kita mengadopsi syariat, tanpa kita mengamalkan syariat, maka pranata hukum rasio ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi misalnya tentang pidana penjara yang itu sumbernya murni pada Kode Napoleon, reason law, ini tidak menyelesaikan masalah umat manusia pada hari ini. Karena ketika pidana penjara diterapkan, maka yang muncul adalah bukan masalah menjadi selesai, bukan kemudian kejahatan dan lain-lain, kemaksiatan itu menjadi selesai. Tapi muncul masalah baru, yaitu penjara menjadi penuh. Yang kedua, ketika kita murni merujuk pada Kode Napoleon dan turunan-turunannya, yang itu kita bilang adalah hukum nasional, kemudian kita mengeliminir syariat, hukum Islam, maka itu bertentangan dengan semangat konstitusi. Karena konstitusi menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi kemerdekaan menjalankan ibadah termasuk juga kemerdekaan dalam menjalankan syariat. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang disebut dengan syariat. Syariat ini bukanlah seperti hukum kanonik. Sumber hukum syariat adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan yang sifatnya tekstual, verbalism, tapi Al-Quran. Apa yang disebut dengan Al-Quran? Al-Quran bukanlah yang disebut dengan mushaf, tapi Al-Quran adalah apa yang kita bisa ucapkan. Jadi dia tidak dalam bentuk verbalisme. Nah, jadi sunnah itu adalah apa yang berlaku dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada ijma, ada qiyas. Inilah yang disebut dengan syariat. Nah, sumber hukum syariat adalah demikian. Jadi tidak mesti harus ada kodifikasi tentang bagaimana penerapan syariat itu dan hukum-hukum syariat. Nah, jadi jalannya syariat itu adalah kita menggunakan mazhab. Nah, mazhab yang kita kenal dalam syariat itu ada 4 yang paling populer sekali. Nah, inilah the living law yang hidup pra munculnya Kode Napoleon di Nusantara ini. Tapi pada hari ini syariat ini dieliminasi. Sehingga apa? Dalam pranata-pranata penyelesaian masalah keumatan terkait dengan umat Islam dikedepankan formula dan mekanisme merujuk pada positive law, dan ini tidak bersesuaian dengan syariat. Nah, termasuk bagaimana tentang
hal-hal yang sifatnya muamalah dalam Islam ini semuanya diambil alih. Yang dirugikan tentu adalah kaum muslimin sendiri. Jadi negara dalam hal ini haruslah menjamin bahwa syariat itu bisa ditegakkan. Syariat harus bisa dilaksanakan karena itu adalah perintah konstitusi. Sebagaimana kewajiban negara untuk menjamin kemerdekaan umat dalam menjalankan ibadahnya. Sesuai dengan agama yang dianutnya. Alhamdulillah. Nah, dari sini maka kita bisa melihat bahwa dalam konteks hal-hal yang berlaku kepada kaum muslimin, maka yang harus diberlakukan adalah hukum syariat, bukan hukum nasional. Jadi terkait dengan contoh kasus dari dalam persoalan wakaf, maka kita harus merujuk pada bagaimana fikih mengaturnya. Bukan bagaimana hukum perdata mengaturnya. Jadi hukum perdata adalah bagaimana dia menjalin kontrak itu, tapi bagaimana fikih ini harus dikedepankan, bukan dia dibalik. Ketika dia dibalik, maka itu disebut dengan sekulerisme hukum. Sekulerisme hukum ini tidak bersesuaian dengan semangat Pancasila. Jadi hal ini menjadi masalah besar bagi kita pada zaman sekarang. Maka kita harus kembali kepada penerapan hukum secara murni dan konsekuen, yang artinya bahwa hukum nasional bukanlah hukum yang harus merujuk kepada Hindia Belanda dan turunan-turunannya. Bukanlah hukum yang harus merujuk kepada Kode Napoleon. Tapi hukum nasional kedepannya harus yang bersumber kepada syariat. Karena itulah yang hadir lebih dulu ketimbang Kode Napoleon tadi. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemantik pemikiran agar memperbaiki cara hidup kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.